Cuma di tahun kita 913 masuk istana. Kita kan sempat bentrok tuh ya sama anak SMA 7 di Jalan Merdeka tuh. Pada saat anak 913 lewat, di belakang anak SMA 7 tuh. Mobil berapa sih dia? 10. Mobil 10 tuh. Ketemulah di depan istana tuh. Terjadilah bentrok tuh, ribut ya kan. Tujuhnya kabur ke sana. Tentunya kagak bisa. Mobil kita dimasukin ke istana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Indonesia Channel 75 YouTube channel. Oke. So part 2 nya Bang Aya sama Bang Raya, dia akan menceritakan bagaimana dia bentrok sama anak SMA 7 di depan istana. Anak budut busnya dimasukin ke dalam istana. Oke guys, langsung aja kepoin, dengerin ceritanya, ambil yang baik, buang yang jelek. Mudah-mudahan ceritanya menjadi inspiratif kalian, dan langsung kepoin aja. Thank you. Nah, zaman 90-an kan ini kalau ini ngalong Bang ya. Ente demen ngalong Bang? Kalau ngalong sih nggak sampai nginep-nginep kayak dia, iya. Kalau dia mah nyusahin orang. iya, ngabisin bakul orang. Iya mah bukan nyusahin lagi, mukanya udah nyusahin. Jadi kalau gue sih, Tadi kan Abang bilang main-main nih ke selatan, ke timur ya kan. Ada cerita apa Bang main ke selatan deh? nggak ada cerita sih, paling kalau 106 aja tuh ya, yang gue Jadi 106 tuh zaman kita nih baru jadi. Karena anak Gang Subur dari 913 pindah ke sana. Namanya almarhum Obeng. Makanya Teman kelasan gue. Naik. Mainnya ke sana. Iya enggak, dan 106 naik tuh, namanya mulai naik tuh dari almarhum Obeng itu ya, udah mulai. Oh, ributnya dia sama penerbangan 70, 46 Texas. 46 penerbangan 70. Iya. Dan kita Dan sering. mereka. Iya, karena kan ke Lebak Bulus gitu. Dan ente sering diundang. Main aja ya. Main aja sih, kita sih main aja gitu. Yuk ke tongkrongan Lebak Bulus, ya pastilah ya, dijamu segala macem. Apa yang nggak lupa di selatan nih? Oh, cakep-cakep sih ya. Apa yang nggak lupa? Selatan surganya Banda juga katanya. Zaman itu enggak ya? Oh, jauh aja. Surganya wanita ya? Jauh aja tuh kalau gue yang gue inget tuh gitu. Jauh Dari ya? banget main ke sana Iya, jauh gitu. Gila, jauh kan ada yang lo cari juga. Sulaiman. Saja. Abidin lu dengerin gue. Iya sih. Tapi awalnya selatan zaman itu beda Bang sama barat. Enggak kan memang Selatan jalan tuh sekarang kan nggak kayak dulu ya. Selatan tuh kalau gue yang grong ya, artinya yang boleh bakal serem lah ya. Kalau dibilang serem lah. Penerbangan sih kalau gue ya. Eranya itu pernah Karena kita sampai nyerang dia sih gitu Iya, kan. pernah. Oh iya, itu yang tadi kita 4 bis kita yang ketangkep 2 bis. Masuk seksi 8, Iya. 108 orang gua tahu benar. Masalah gara-gara anak 106-nya. Bukan, jadi lebih pada tongkrongan di Blok M-nya ya. Bahkan anak Tanabang 913 datang ke sana. Iya, jadi tapi Karena mau sini kagak ada kali ya. Walaupun konflik ya, anak-anak sih asik-asik aja main ke Blok M gitu. Jadi kalau anak gak gini ya, kalau kita bilang anak budut nih, mau di mana enak aja deh. Iya, maksud zaman kita ya, zaman kita masuk gini. Oh, kita ribut sama anak 7. Oh, kita ribut Di sama pasar Bulungan. Minggu, bodo di mana amat. aja lah. Bomba yang penting main kemana. Pokoknya kalau ketemu ya kita ribut aja. Walaupun kita sedikit, kita ribut aja, nggak ada masalah gitu. Yang penting main aja. Yang penting main. Mau ke Blok M kayak mau ke Bulungan kayak sama kita ribut, kita main aja. Ya kan kita bikin kaos di situ di Bulungan. Di Bulungan kita bikin ketemu kaos. tuh kita. Nggak ada masalah. 11 lawan 9. Sama C59 tadi Iya, dalam. C59. Jadi ketemu ya rame begitu aja, ribut ya kalau ribut gitu. Jadi apalagi sama Tanabang ya. Dulu 913 sering gabung ya kan, ribut di Tanabang 1 atau Tanabang 2. Kalau zaman kita prinsipnya jangan lari. Gitu. Jangan ada yang lari pokoknya. Kalau kita mau bareng semua, mau digiring polisi kayak kita jalan bareng aja gitu. Masuk gue juga Komdak. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalau ribut tuh di angkatan 90 tuh nggak ada cerita kabur. Kan kadang-kadang ada aja tuh yang kabur. Kalau kita nggak ada, Om. Malah justru itu yang bikin gusar ya. Iya, justru malah kita lebih sedikit kayak gini. Gue pernah juga diajak tuh sama Om Yosi tuh untuk apa tuh
kalau Masih jatuhnya udah alumni. udah alumni. Jadi 88 pas kita sih dia, masuk dia 87 ya? keluar, ya kan? 88. Nah, kita sering operasi tuh di Saripan Pasifik tuh sama di Sarina ya. Anak Operasi SMA maksudnya 7. tes mental. Iya. Tes mental. Nah, itu nggak banyak tuh Om, cuma beberapa ditunjuk ini gitu aja kita nyari anak 7. Anak 7 kan berapa habis tuh? Gitu Yang aja. pasti yang nggak sekolah yang ada di Pasar Baru. Gitu. Kelas Pasar Baru namanya. Oh iya, iya. Kan Oh, gue ada kelas pasar baru. iya, gue Iya. sekolah di Budut, kampusnya Pasar Baru. Ah, iya. Bisa bener lah. Ternyata Budut ada kelas lain, namanya kelas pasar ada. baru. Iya, gue kelas 3 menuju ujian tuh. Gue hampir 2 bulan tuh nggak sekolah tuh di Pasar Baru aja nongkrongnya. Gitu. Lo cerita juga dong sama Dawai. Lo habis ngikir-ngikir, besinya pengen dipakai sama si Jo buat nyambit. Lo kagak kasih. Oh, martilnya, Martil iya, habis Itu ngikir-ngikir. pelajaran kelas 1 loh. Iya. bikin Masih ituan, kelas 1. bikin apa? Bikin baut sama Bikin Martil. Iya palu Kelas gitu. satu itu Kalau kelas 3 mikir, kan udah ngebubut udah tuh. ngebubut. Nah kalau dia kan di BPKPT tuh. Nah gue suka begitu tuh. Jadi kan pas bundaran gue coret-coret tuh 1, 2, 3, 4. Main gini. Ayo sini gue bandarin nomor berapa gitu. Gue putar tuh. Gue taruh di atasnya tuh gue taruh kayu. Iya kan? Nomor berapa tuh? Iya gue bandarin aja udah begitu tuh kalau nggak ada guru. BPKPT. Karena anak muda juga biasa kan. Main apa? Main kartu gitu. Kan gue Pirit udah ada belum zaman itu? Zaman main pirit. Pirit apa sih? Yang Kartu itu dua. duit. Oh, iya di kelas jadi. Iya, di Gue kelas nerangin jadi. kita main berempat begini. Gue tuh kelas di belakang ya. Di kan Budut bangunan tua. Di belakang tuh ada bangunan biasa tuh. Ya kan itu kan ada kaca nakonya itu. Itu dulu sering gue congkel-congkelin tuh. Gue tuker somai sama tukang somai gitu. Ya enggak. Pantesan lo gembul gelare. Gue angkut, gue bawa dong ya 3 lembar atau 2 lembar, gue bilang atau 4 lembar, Bang. Menang banyak tukang somai tukar kaca nako. Gue bilang begini, Bang, lu lagi ngebangun rumah kan 3 lantai kan? Kagak, saya nggak ngebangun rumah, udah ngebangun nih kacanya, gue bagi somai sepiring, udah begitu aja. Makan somainya setahun tuh nggak bayar. Kaca nako bang lo tukar somai. Itu adu cepat sama yang lain. Kalau dia mah sama di kantin juga disayang sama dia. Oh gitu. Sayang, gara-gara ada nggak bayar. Bayar. Udah kalau asal dia makan, bayar nggak usah. Anak kantin doi gitu. Kan gue bilang dia Pahlawan ya? dia stylenya bukan style pelajar, style alumni gondrong pakai gituan. So pahlawan. Yang Iya. lain suruh bayar dia kagak ya. Jadi Cuma dia ngebelain. Iya, kalau gue kan lebih apa ya, lebih ya kita kalau mau Badung yang bener deh, jangan suka ngebohongin apa gitu. Kalau gue ya, gue kadang-kadang lu mau ngerjain tukang dagang berapa sih untungnya gitu. Ya udah kita bangor ada on the track aja, emang ada bangor kita di sini. Kalau iya kan gitu ya. Tapi ada masanya kita nih, kayak kita kan biasa di lapangan nih sama mereka nih. Semua bakasnya keras-keras ya. Tapi begitu kita tiduran di Istiqlal adem semua tuh kita bercanda-canda ya. Lu nggak percaya Om? Dari semua Kita gitu. itu galak-galak kita di jalur apapun di Budut, hobi kita cuma satu Om. Nonton Donald Bebek tuh kalau sore. itu di mana? Di Istiqlal. Iya, Satam. pokoknya gue kalau kan Donald Bebek jam 4 tuh. Oh. Jam 4 ya. Itu apa tuh? TPRI ya? Iya TPRI nonton di Istiqlal, enggak di Iya, Istiqlal. apotek di Pasar Baru Iya, ya. apotek Pasar Gue Baru. kan sekolah sampai jam 5 tuh ya. Gue kalau misalnya hari Rabu Donald Bebek nih, gue tinggal Pak. Ngapain lu? Izin Pak, mau pulang. Gue bilang gitu. Mau ngapain? Nonton Donald Bebek. Gue bilang gitu. Iya. Gue ngomong sama guru gue nonton Donald Bebek. Gue jalan. Tapi di situ udah ada temennya. Iya, nih dia orang gitu. Jadi kita udah ngumpul nih, belum acara. Pintu juga belum dibuka sama satpam ya kayak. Iya. Ngapain? Donald Bebek, bukain nonton kita bareng. Bebek. Jadi maksudnya gini, buat perimbangan lah ya. Kita Masih butuh ada sisi ketawa juga. anak-anaknya. Donald Bebek zaman itu hit-hitnya. Iya. Hit-hitnya banget kan. Gitu. Jadi kayak Oh, kita ketawa bareng tuh. Belum ada gele tuh ya. Kita nonton masih sehat. Poinnya jadi gitu. Jadi Budut di 90 ada sisi humanis ya, humor ya gitu. Iya jadi gitu Itu walaupun seminggu sekali ditungguin tuh Bang. Iya memang kita begitu. Gue pokoknya kalau jam 4 tuh hari Rabu apa hari apa tuh ya. Udah gue keluar aja tuh. Sampai guru tau lu mau ngapain? Nonton Donald Bebek gitu. Ya udah. Sama kan lu udah cerita sama gua. Jadi kalau pelajaran kita ada yang cuma 2 jam. Jam 1 sampai jam 3 keluar. Bebas tuh kita ada yang ke Pasar Baru, ada yang jadi makhluk indik-indik. Banyak deh tuh ya. Sama kayak kita ngumpul deh tuh gue di Istiqlal ya. Ngorban doang, ntar giliran acara
Donor bebek udah kita pada ngumpul. nonton Itu gitu. yang nonton nggak sedikit, 20-30 orang. Rame. Iya. Kita ketawa-tawa. Udah selesai bubar. Gitu. Ini kita cerita budut yang lucu-lucu aja ya. Iya. Itu TV itu. Tapi sapamnya nggak masalah. Enggak Asik masalah. aja. Tapi kita juga nggak minta minum kalau enggak biasa aja. Cuma dikasih nonton udah seneng Iya, ya. seneng. Girang-girang. Jadi atunya sisi kanak-kanaknya tuh ya. Iya. Gitu. Karena kan biar gimana kan kita tetap pelajar kan. Maksudnya remaja kan ya yang butuh juga yang lucu-lucu gitu. Jadi kalau di jalur gahar-gahar lagi ya. Iya, Kalau udah di jalur udah kelihatan nih biang kerok nih. gitu. Jadi kalau gua nih pengalaman Petruk nih orang ketakutan nih 806 nih. Kita ada bahasa dia kepelak nih kali ya. Tuh anak 7 atau enggak deh. Tuh kalau pengen dipukulin gini. Ya, gue pengen pukulin lo begini gitu ya. Udah gua pantunin aja gitu. Kata Petruk. Iya. Gua ketawa aja. Tapi habis itu dijogo. Udah pantun dikit gua ketawa, jangan ketawa, ngedemok. Udah kelar gitu ya. Oke, Banyak jadi- sih salah-salah Jadi kadang-kadang orang gitu juga. ya kalau mukanya ya kasihan mukanya nggak serem gitu ya nggak lu yang sereman dikit ngapa ya biar bisa gue gebukin kan gitu. Jadi emang apa ya? Kasian banget ya mukanya sampai berantakan Iya, semua jadi ya. bahasanya gitu ya kita Ya tadi gue bilang dia Berimbang. stylenya style budut gitu ya. Lu mau ngaku SMA juga orang nggak percaya. Udah. Jadi dia pergi nih Rai, si Texas, pergi nih ngendus-ngendus sudah dicilitan. iya Nanti digebuk jalan lagi kita ribut sama angkatan, inget gak? Iya. Digebuk sama marinir tuh anak mana nih? Anak budut, ceger. Bang mau dicelilitan. Wah anak budut lawannya ya nggak? gitu Om. Jadi bahasanya ya begitulah gambaran kita dulu ya. Jadi berimbang ya Om ya. Sebenarnya kalau musuh kita tahu harusnya mereka nggak lari tuh sama kita tuh ya. Iya. Karena kita lucu-lucu Buka sebenarnya. kartu nih. Iya, lucu-lucu sebenarnya gitu. Maksudnya ada sisi yang bisa dideketin lah gitu, nggak gosok serem-serem amat gitu kan. Gue demen nih podcast ini nih. Iya, kita kebuka semua ya. Lebih ke lucu ya. Iya, terbuka. Biasanya kan kita serius-serius ya. Iya, tegang-tegang, nakut-nakutin Kalau gitu. itu sebelum ente bang. Pales Oh, zaman lagi gua. Pales. zaman kita. Zaman gua. ente. Zaman kita. Kan gua. Awalnya gimana tuh Bung? Di zaman itu. Jadi sebenarnya Pales semua pales lah. jadi pertama pengen ada panggung ya, panggung Pales dan kita sering main ke jalan Celitan apa itu ya? Sering main Oh, tuh di ya. Condet. Condet. Oh gini. Pales itu kan nongolnya di era kita. Di era kita di lagu itu tuh di lagu Bukin Aku Bukin Pinjam. Aku Iya, Pinjam. itu di era kita kelas 2 ya, kelas 2 kelas 3. Nah, Pales itu mulai konser di Rock Kemanusiaan tuh. Konser kolaborasi ya. Ya kan. Nah, kita nonton tuh di situ tuh gitu. Dan dikasih panggung sama Nah Pales. gitu bahasa. Itu dikasih panggung Iya sama kita Pales. di depan tuh ya kan yang nikah Asria di ini anak-anak mabok yang di situ baru gue lihat tuh anjing Herlo takut sama anak budut ternyata. Om Deddy mabok, Hendernya galak dia cuma ngelangkak dong, Hendernya kabur. Lu bilang ya kan begitu. Lo tau gak kenapa dia takut? Kenapa? Karena dia makan obat anjing. Dia belum ngobat. Yang putih pengen kuning bang. Iya, gua nggak tahu deh. Jadi- Zaman tuh banyak yang beredar masalahnya. Nah, Tapi gua kayak ngajarin. Nah dari situ baru tren pales. Iya memang sebelumnya juga memang udah anak budut tuh cenderung mendengarkan lagu-lagu Iwan Fals kan. Jadi dibikinlah band Simbol Fals. pemberontakan Gue juga itu sekolah sebenarnya. lebih pakai baju gambar Iwan Fals ya, Iya. yang aku suka kamu Iya. tuh ya. Gambar sendiri. Sablon pales, bed Iya, band Fals, batik Fals semua. bawa lepis ya. Iya, gue lepis gitu bahasa. Pokoknya zaman tuh Fals deh. Kita Iya ganti. kan, bener gak? Jadi apa Ya. ya? Ya sekarang mau dengerin apa lagi kan gitu. Paling dengerin biasanya God Bless atau apa. Karena era God Bless ya waktu itu. iya, memang era kita era itu gitu. Musik-musik cadas Jadi lah pada terus saat itu. nontonlah Pales yang apa Mata Dewa di Senayan, Dewa. terus Kantata Takwa gitu. Anak-anak kalau datang kan selalu gerombolan tuh. Ya dari budaya budut pales itu akhirnya ya Captun sendiri yang emang Iwan Fals dari sana ya kan. Iya. Akhirnya semua Jakarta pales pada saat itu. Iya, karena kan mau jati diri kan dibangun dari siapa kan gitu kan. Maksud gini, kalau anak-anak muda kan pasti dia nyari panutannya ya kan. Pada saat itu iya, pada saat itu yang sesuai ya. Iwan Yang Fals. lelek. Hampir semua ya bang, semua berlabel pales. Iya. Semua tulis Palesisme malah. Palesisme. Iya, Palesisme gitu. Maksudnya ideologi Pales gitu. Kayak Om Petruk agamanya Stopia tuh. Bikin agama sendiri. Iya, boleh tanya Om Petruk, tanya Om Petruk. Gue jadi kangen Om Petruk. Sama temennya Om Petruk. Tanya Om Petruk agamanya apa? Pasti jawabnya Stopia tuh. Gitu. Iya kan? Aduh. Kalau kita ideologinya Palesisme gitu. Pada saat itu. Pokoknya
nggak ada acara frustasi deh kan, orang-orang Pales mana ada frustasi, Iya, santai semua. Jadi emang di era kita ya, Pales itu lebih dekat gitu Om. Enak-enak aja lah, gaulnya juga enak kan. Kalau brutalnya kan kita nggak usah ceritain ya. Iya. Di era kita memang super brutal tuh, brutal. gitu. Bener. Cenderung mencari. Iya, lebih mencari ya kita gitu ya. Baru konfliknya nggak tanggung-tanggung kita sama angkatan ya pada saat itu. Itu dari semua apa Lantamal ya? Apanya? Yang di belakang itu kan Bang, Oh iya. yang bentrok itu, yang besar itu kan? Bukan Di sama angkatan laut. Angkatan laut apa tuh? Ini Almabar. Almabar. Iya, sama Almabar. Itu gara-gara kita pegat Itu anak. emang kan setiap generasi pasti itu jadi momok tuh. Sebenarnya kalau di zaman itu apa Bang? Masalahnya gitu sampai besar. Sebenarnya gini, ketika kita bubar nih, ya lo baik-baik lah lewat tempat gua ya. Harusnya Lebih banyak sih, lebih banyak ke itu ya. Kalau Captun lewat tuh kan kita ributin tuh. Oh. Nah, kadang-kadang mereka tuh Larinya ke sana. mereka kan kabur kan Larinya turun ke sana. Harusnya ke Almabar. Iya Almabar yang pada turun tuh yang ini akhirnya kita jadi bentroknya sama mereka tuh, bukan sama TNI-nya ya, sama yang Yang baru-baru baru-baru lulus lah. lulusnya gitu. Karena kalau bicara bentrok kita sama preman Pasar Baru kita pernah bentrok. Gua juga maksudnya kita 913 pernah ribut sama preman Grogol, kita cariin tuh, kita acak-acak tuh Grogol. Sama gini Rai, kalau lagi tawuran nih, wah gitu kan. Yang bawa barangnya anak Captun nih. Tapi yang dikejar kita sama polisi. Iya. Sampai kita dapat HT sama pistolnya pada saat Iya itu. gitu. Kenapa cenderung budut yang dikejar? Ya karena, Karena mungkin kita lebih dianggap banyak brutalnya dan gitu. bahasanya gini ya. Kita baru keluar dari Budut tuh ya, dari Jalan Budi Utomo tuh. Kan gampang diintuin ya kalau Iya, strategi gampang ya. diarahin. Sama orang yang udah di area umum nih. Lo kan bisa gue masukin ke gang dulu gitu kan. Kalau logika gue nih. Cuma kita ngelihatnya lo prosono tuh. Jadi kita ribut tuh sama angkatan. Mungkin kalau budut apa ya maksudnya yang lemah lah yang harus dilindungin kan biasa gitu ya. Kalau menurut gue polisi lebih lihat oh nih anak Captun satu bis, gue lebih ngelindungin dia dong dibanding banyak satu. anak bodoh. Iya, kan harus lebih diamanin kan Jadi begitu. kalau kesimpulan gue, Captun tuh berani karena situasi ya. Iya, karena Kondisinya press gue satu harus itu. lewat situ. Karena pressure Mau juga. nggak mau harus. Bahkan Satu dia turun itu. dulu, yang satu perang, yang satu di mobil tetap gitu Jagain kan. mobil. Ya, Jagain mobil. kayak begitu. Kalau kita dituju kagak ya? Ya kita lewat kan tujuh ya. Kalau gua sih- Padahal gue nggak lewat situ ya kan, lewat Nah, aja. kalau gue sih lewat 7 mau 5 orang kan mau 7 orang biar di satu sekolahan sih ayo aja kan Itu gitu. juga ada polisi yang itu tuh Bang, Markas. Garnis. Organisasi iya. Ya paling kalau apa Itu bagai buah si Malakam ya berarti Bang? iya, ada juga teman-teman kita yang digerek masuk ke situ. Kan mau Mobil nggak juga mau, ada kan? masuk ke situ. Tapi lebih banyak di sono yang di Kuitang apa tuh dulu sebelum Kodim. Oh, iya. Kodim. Banyak juga tuh mobil dimasukin gitu. Ah, cuma di tahun kita 913 Iya. masuk istana. Nah, di Gimana itu ceritanya? Nggak seru nih. Masuk istana nih. jadi gini, Supir sih Sari ketakutan. supirnya. iya, Supir jadi ketakutan. bahasanya kita kan sempat bentrok tuh ya Iya. sama anak SMA 7 di Jalan Merdeka tuh. Pada saat anak 913 lewat di belakang anak SMA 7 tuh. Mobil berapa sih dia? 10. Mobil 10 tuh. Ketemulah di depan istana tuh. Terjadilah bentrok tuh, ribut ya kan. 7-nya kabur ke sana, Entunya kagak bisa. mobil kita dimasukin ke istana Astaga. gitu. Ya kan. Daripada Tapi pecah. kalau aneh sih udah pada keluar, turun. udah pada turun. Ada yang di dalam. Ada yang di dalam sebagian gitu. Tapi kalau dulu sih lebih fair ya. Kalau kita masuk Kodim, Garnison atau apa tuh, paling jam 12 malam kita suruh pulang. Om. Sana balik. Gitu. Itu ada sajam nggak ada sajam. Waktu itu nggak ada mungkin. Nggak tahu deh. Nggak ada. nggak tahu. Nggak. Nggak tahu. Andai kan ada mungkin nggak dipegang kali ya gitu ya. Nggak ada yang mau Buang lah ngaku ya. ya gitu ya. Bahasa. Jadi kalau anak STM udah tahu lah cara ngemenyuin sajamnya Dan kayak. bahkan TNI lebih ke anak STM ya. Mungkin karena mereka juga bekas jebolan STM juga ada juga gitu. Itu rasanya masuk istana gimana gitu kan. Udah kayak jadi biang rusuh gitu. Iya, bahasa gitu. Ya kan takut mobilnya hancur. Iya kan. Malah direktur PPD-nya juga ngomong Iya, kan itu ke Budut mobil diundang masuk ya. itu ini kan masuk istana Kita dibuka rugi sama itu tuh. sekian, armada Yang hancur. PM. Maksudnya ngomong kemana? Ke di sekolahan lagi acara upacara. Direktur PPD datang. Iya. Jadi tolong ya begini, makanya kita sering ngejagain mobilnya. Makanya gue bilang nih, anak Budut doang yang klaim punya mobil sendiri. Pada saat itu belum ada bil sekolah. Iya, gitu. Jadi lo nggak Lebih ributin apa nolong dihidupin iya. ya, gitu ya. Gitu. Kalau gue sih kalau bahasa dulu 913 kalau nggak punya duit gitu. Kadang-kadang kan si sopir yang ngomong,
wah temen lu suruh pada turun dong, gitu ya kan ya. Ya gampang aja turun mah, lu duitnya ada nggak gitu kalau gue. Kita dapat duit nih, gua suruh ajak turun, turun dulu semuanya nih. Begini kalau didikan copet mah pokoknya ekonomi mulu, gue bingung. Jadi gitu tuh. Turun, ntar kita ributin ntar aja gitu. Gue suruh turun aja udah. Kayak begitu. Tapi ente berdua bang ada cerita pernah ketangkep bang? Kalau aneh sih nggak pernah ketangkep ya. Ya enggak. Pokoknya kalau yang panjang-panjang Belut, rambutnya ya. Iya. Belut. Lari kenceng juga. Gua mah lari terbang om nggak napak. Lu kan lihat. Lo cepi capung lu lari kenceng. Jadi lu. ada cerita lucu begini tuh. Nah lagi di istana itu tuh cerita lucu gini. Kan kalau misalnya ribut kan kadang-kadang kita habis minum. Kan kita habis minum ribut tuh. Kan kadang-kadang teman kita juga ada yang ribut. Ada yang minumnya kebanyakan tuh. Iya enggak? Celeng. Celeng dah ya di mobil. Kan bahasanya dia celeng itu kan otomatis jangankan lu jalan nih, lari aja lu nggak kuat. Kan gitu ya. Bener gak? Tapi om kalau misalnya ribut om dikejar polisi, kenceng om larinya om. Sampai ketinggalan gue. Sadar berarti dia? Sadar, gue bilang salah tank tahun nih gue. Kenapa gue ngikutin dia, kencengan dia nih larinya. Gue bilang gitu. Tapi lolos bareng dia? Ya kalau kita sih lolos-lolos aja karena kan kita lebih paham situasi. Emang kenapa nggak sering ketangkep? Daya peka ente lebih. Jadi kalau kita kan insting aja ya, insting aja. Kalau misalnya posisi gue di belakang, untungnya alhamdulillahnya 913 itu ada pintu darurat belakang tuh. Iya, itu kan ada tuh. Jadi kalau kita Berarti posisi kuncian tuh ya? itu kuncian, kita buka aja tuh deh trek, kita loncat deh. 82 kagak ada. 82 nggak ada. Iya, tapi kan Nah, dia kalau gua ketangkepnya bukan 82. Oh gitu. dia jendelanya gede-gede ya 82 ya. 408 habis kita nyerang Captun. Oh iya. Kan melewat istana tuh. Begitu pengen di bundaran Pancoran tuh. 408 masuk jalur cepat. Wah, bubar tuh semua tuh yang lari tuh. Gua habis besot di sini kan. Kata Ali jangan kabur. 40 orang tuh kita tahan. Barang kita titip ke cewek ya enggak? Barbuk ya enggak? Udah titip ini. Baju yang berdaris segala macam kita titip. Turun di komdak, udah dipoprol-poprolin. Iya. Buang, malam Lu kalau kita ribut yang jaga panser tuh depan budut ya. Iya. Kalau ribut. Budut tuh jaga sama panser, bukan sama Itu suka ada tuh di cerita Captun tuh. Kayaknya dulu zaman itu yang sering nyerang emang Captun ya? Captain sih sebenarnya budut tuh. Yang di Budi, di Jalan Budi ya. Iya itu tadi karena dia mau balik sebenarnya bukan nyerang ya, kita juga sih yang sebenarnya awal-awalnya gitu. Ya kan kalau Pisang budut kita sambit di kalau 77 budut sebenarnya gitu. gini, kalau budut tuh diserang asal bisa aja. Karena kalau bisa masuk budut nggak bakal bisa keluar. Kenapa? Karena nggak ada gang-gang kecil. Nah, karena kan jalan gede semua tuh om. Pasti dapet tuh om di situ om. Waktu diserang sama 5 sekolah juga seperti itu tuh om. Itu juga nggak sampai. Itu sebenarnya lebih ke itu ya, lebih ke beritanya aja ya. Isu. Terus terjadinya ribut juga cuma di beberapa titik tuh di apa jalan Budi di apa jalan apa tuh? Kalau di Budi kalau yang mau ke sana jalan apa namanya? Gunung Sari. Gitu sama di apa Pasar Baru nggak masuk ya. Jadi kalau udah lo bisa masuk sampai megang, kalau kita dulu nyerang namanya sampai megang plang tuh ya. Gitu. Oh zaman itu begitu. Iya, 7 kita orang-orang. Pernah serang-serang. Iya. Satu. Jadi kita nih sangkanya sedikit nih, kita jalan dari Istiqlal ya, nyusurin kereta tuh. Kereta datang nyerang nih, kan ketinggalan nih kepotong. 7 ngeladenin, begitu kereta habis kita jalan banyak tuh, gitu. Masuk ke dalam ngorak-ngorak. Kita lebih ke sekolahan ya langsung ya. Kalau dulu kita zaman kita ribut tuh mau sedikit mau kita ke Tapi sekolahan. kita nggak ngerusak umum sih ya, fasilitas umum enggak. Apalagi ngebakar. Oh nggak ada. Ya kita lebih ke fokus musuh kita aja, gitu aja sih kita om. juga dudak-dudak sama polisi juga kejam dulu kan. Polisi kejam, jeger, geletak. Padahal udah kena pukulan PM, nggak bangun pokoknya anak sekolah kena bayar Iya, nggak bangun lagi udah. Pokoknya kalau ribut kayak SMA 1 sama SMA sama budut aja tuh. SMA 1 dijagain polisi, budut mah dijagain tentara, dijagain tentara pakai laras panjang ya enggak ya? Begitu aja sih gitu ya, mungkin karena sekolah STM kali ya gitu om. Ini lo ya di sweeping tentara lo kabur ya, gondrong lo. Gua loncat ke atas tuh. Gua udah masuk kelas si Beetle tuh. Gua udah duduk aja, kata guru, kamu kelas berapa? Udah pak, gue belajar di sini aja gitu. Gue bilang kan gitu kan. Gue lihat si Cepi lari tuh. Wah, tuh congek kemana tuh? Nah, gue keluar lagi aja lari. Nggak tahu di sweepingin lu.
yang serem-serem ditangkepin, dibawa. Dan mati gua udah loncat jadi dipahami ya. Gitu. Iseng-iseng. Jadi termasuk yang beruntung dia sama Cepi Kota nih, termasuk yang beruntung, rambutnya aman, ketangkep nggak pernah. Gue bilang kijang lah. Nah gue suka iseng berdua tuh yang gue bilang gitu, nggak gangguin siapa kayak nggak sama dia aja tuh gitu bahasanya. Ya nggak putus sekolah wah ya. Jadi kita kadang malam minggu nih ngumpul nih. Toto ke Bandung. Orang gue pernah Gitu tuh di ya? Pejambon ya, sama Cepi tuh gue lagi gelantungan tuh ya. Kan tahu dong TNI muda-muda lagi pada lari tuh, ya kan? Kita ledekin tuh, kita katain, woi, gitu kita katain. Dikejar satu ituan latihan, dikejar mobil gue. Untung berhenti kan lampu merah Pejambon. Gua kabur om sampai Istiqlal. Lu bisa bayangin nggak kalau gua berdua ketangkep? Iya bang. Aduh, hancur gue. Gua keplak aja setan. Kalau ngomong jangan sembarangan, kan begitu om. Iseng lebih apa ya, lebih nyari-nyari itu gitu, lebih Dan kenakalan remaja pada saat itu kan. Lu tanya dong, wah ya sama dia, gimana tipnya bisa lari kencang begitu? Udah sama Abri ya? Tidak. Bukan, boleh diremasonin. Lari kenceng banget. Wih, gila deh larinya. Yang bikin rusuh dia lari duluan. Itu istilahnya tip dari orang tua itu. oh iya gitu, bener nggak? Jadi sepatunya udah dijampe-jampein tuh. Gue mah nggak lari kencang, sepatu gue yang kencang. Jadi gue ikutin tuh. Gitu. Tapi kalau luka pernah bang, ada bang? Luka pernah. Jadi posisinya yang apet dulu kehantem tuh. Jadi kita siang-siang pernah nyerang 7 ya, balik jam 2-an tuh. Kita serang 7, nggak tahu anak 7 siap pakai papin blok tuh. Jadi apa ya bahasanya? Dia mau sambit, gue kan di inian kan, dia sambit gue tuh. Gue kan itu tuh ngelak tuh, ya kan, kena apet tuh, pak, gitu kan. Apet temen? Oh ini kan sampai bengkak tuh, sampai dirawat kan. Nah terus gue disambit lagi kan, kalau di 913 kan ada besi itunya tuh, mentok besi kena inian gue nih tuh, sampai apa? Sampai robek gitu, robeknya dalam banget gitu. Tapi kalau misalnya badan kebacok atau gue nggak pernah gitu. Tekbal nggak lo dulu? Kenapa ya? Baltek kayak lo. Enggak, sekarang kalau yang dibilang legend yang tekbal. Oh, iya. Kalau gue bilang yang tekbal nggak legend gitu. lo. Kalau gue mungkin legend. Lu udah megang perisai kan gitu. Kalau gue legendnya begini, jadi anak 7 banyak nih. Gue suruh pulang, bawa 2 kampung lagi aja dah. Gitu. Kalau cuma sedikit doang mah percuma dah. Gitu. Terus kalau udah ngumpul, gue ngajiin. Nah, Haji bisa, ayo Haji. Kalau itu Bang Ayo, ada luka? Ya itu dia yang gue bilang Yang bocor tadi pas sama Captain itu. Ya berempat ya wajar aja kan. Petruk juga begitu. Jadi kalau di kelasan gue nih ada yang kena. Nah, kita lebih ketawain. Iya, jadi jadi nggak disyukurin. Bahasanya gini, lu mau melas apaan? Ya bego masih kena, ada yang kena buntut pari, ada yang sambit bocor, jeleknya begitu. Digebugin gede, palanya nih sendirian. Iya, begitu masuk kelas. Ya, kenapa pala lu 2? Ketawa. Orang kan ditolongin nih, lu kenapa ya? Enggak, udah. Lu kenal sama siapa besok kita balas. Pokoknya anak bulat paling kejam deh, zamannya gue mah udah. Tapi itu lebih pada bercandaan sih. Iya. Tapi kalau udah keluar nih, kita bahasanya ya. Apalagi yang sefrekuensi, wow udah, ini Raya kenapa nih gitu kan? Gitu. Ada apa nih? Orang mana nih gitu kan? Gue sih dulu apa ya bahasanya om? Ya alhamdulillah sih, ya mungkin karena gue sampai lulus aja nggak ada yang berani nyoret baju gue om. Lulusan tuh nggak ada yang berani lo nyoret. Ngasih statement duluan nggak boleh coret. Kan, tapi tetap aja ada yang nyolong, seret. Gue mah nggak bersih baju gue om. Gak ada. Lulusan kemana bang? Kalau zaman aneh kan, wah kita ke rival ini gitu. Oh gue kalau lagi lulusan sih gue lebih itu ya. Itu kan masih ada papan pengumuman ya, itu masih belum ada surat kan? Oh iya. Oh ada ya, ada lihat itu lu bisa enggak gitu kan bahasanya. Momennya kemana lulusan 90? Kalau gue lebih pada ke Pasar Baru ya. Iya di Pasar Baru aja tuh. Kita minum. Tapi nggak sampai malam ya kalau gue. Kita minum di ember banyakin. Minum di ember. Memang tradisi kita. Raciknya ngember. Iya, semuanya dimasukin tuh di ember. Macam-macam dah ya. Iya, itu botolnya dilempar ke jalan dang gitu. Wah, kayak Texas. Iya, jenggreng. Bodo amat. Kalau lulusan sih, kalau gue lulusan, gue alhamdulillah tuh, gue nggak bisa beli Mercy, tapi gue bisa nginjek Mercy tuh, gitu, naik di atas saya, cukup injek kan gitu. Kan beli gue nggak bisa pada saat itu. Pokoknya waktu itu lulusan party aja, nggak nyari keributan aja. Ya. Anak-anak jalan seenak-enaknya aja. Bahkan jarah ya. Pasar Baru tuh pernah dijarah juga tuh sama anak-anak tuh. Momen lulusan. Lulusan. Karena
Teng-beng semua. Iya, anak-anak main ambil aja, baju buat gue, sepatu buat gue. Karena pasar baru punya budut kan. Iya, mungkin gitu kali bapaknya tuh yang buka gitu, iya kan? Kalau Cuma budut doang yang punya pasar baru. kalau gue sih kenapa anak-anak ngejar salah pengajian aja. Iya. Oh, itu milik lu ambil aja gitu. Milik lu ambil. Lebih gini kan, kayak gue jalan sama dia nih. Om, gue minta bajunya ya. Oh iya, ambil aja ya. Udah kita bawa aja. Kan teman kita sendiri yang ngejawab, kita bawa aja. Buru-budur waktu Oh itu iya, zamannya. iya. Tapi kita nongkrongnya Sarina depan Gang Kelinci. Iya, kan dulu ada Sarina tuh. Apa bang yang tadi ente bilang asar apa? Asar, Apa? anak sekitar Sarina. Anak sekitar sana. Nah, anak 90-nya tuh gue, Yudis. Ya, kalau anak 91-nya Takim, anak Tenabang nih ya. Si Orok. Ada juga Pilun. Petruk ada juga. Iya. Cuma Asar tuh ya. Asar dibilangnya. Anak Tapi itu sekitar banyak, sana. itu anak 82 khusus. Anak 408 yang naik di 408. Berarti budut ada sempet naik 408 ya. Iya, jadi anak Tenabang sekitaran Sarina yang naik 408. Gitu. Abang yang sekitar naik 408. 0 Iya. apa? Kopaja. Oh, Itu Oh, tingkat. bis tingkat juga. Nah, itu yang digiring ke Komdak ya kan. Kendaraan anak budut juga Celilitan Pasar Baru tuh. Gitu. Dan itu dikembangin sama anak 806 sampai Celilitan ya. Karena kita naiknya cuma sampai Sarina bubar tuh udah. Gitu. Dan anak Tenabang juga begitu. Orang bis kita sih ya semua ya. Kemana aja nyampe, gue bingungnya. Iya, pokoknya kita mah udah. Dulu jajan 300. 300 ya. Bisa beli toprak sama mie ayam. Gue nggak jajan dulu. Ya lo kan ada copet bapak lo. Bapak angkat lo Kalau bokap gue tanya, lu sekolah punya duit nggak? Punya. Udah, gue jalan aja. Jadi ongkos 100, pulang 100, jadi 200 dong. 100 jajan itu beli gorengan tuh Ray. Kalau gue nggak punya duit, gue gini sama supir, lu mau turunin nggak teman-teman gue? Ya udah sini duitnya bagi dulu sama gue. Gue pada turun duit. Gope udah enak deh tuh. Istilahnya bisa nyari jajan sendiri ya. Iya, Bisa nyari gitu. nafkah sendiri lah Iya, ya. bahasanya gitu ya, gitu. Jadi ya sekolah ada yang Karena kan kita tadi mungkin ada yang kita belajar jujur aja. nyablon, Zaman- belajar oh, iya. musik, ya enggak? Ada yang belajar sama copet nih temen gue. Gue baru tahu nih pas ngomong gitu. Jadi mungkin kan karena kita juga kan bukan orang ada ya dulu ya. Sebisa mungkin gimana kita nggak bebanin orang tua kan gitu kan. Tapi memang di situ nggak kelihatan yang kaya sama yang miskin nggak Emang nggak ada kelihatan. kasta sih di Budut, Nggak emang ada kasta ya? nggak ada kasta gitu. Lo kalau nonjolin malah lo jadinya ya kan? Iya. Oh, gue tajir ya. Punya motor sesuatu yang wah tapi Nah. dia nggak bawa ke sekolah. Ada budut motor ada, jangan salah tahun gua ada. Apa zaman itu? Robet ya. CB. Iya motor-motor begitu CB deh. ya. Zamannya Robertus Payo anak 913. Iya, Dia kan ngumpulan tuh. Jadi kalau boleh dibilang dia spy-nya dah. Iya. Oh, Hati-hati lo, di sana dia udah siap-siap Iya. gitu. Balik tuh dia. ada mata-mata ya. Iya, boleh dibilang Budut kayak gitu. itu unik menurut gue unik ya, sampai sekarang pun unik. Masa gini, kalau di era dulu misalnya lu ada nyalinya, di era sekarang lu hidupnya biasa, ya kan? Terus tiba-tiba ada anak budut yang dulu yang nggak biasa aja tuh tiba-tiba jadi lebih gede gitu, ya kan? Tetap aja yang dihormatin yang biasa aja, yang dulu Diem. lebih dihargain tuh, karena kan kita bicara nyalinya, bukan bicara sekarangnya. Gitu. Bicara dulu. Iya, bicara dulunya. Mau sehebat apapun lu sekarang, kalau dulunya emang lu biasa aja, ya udah lu biasa aja gitu. Unik di situ. Ya? Unik di situ. Ya nggak dan ubahnya dan lo alhamdulillahnya, temen lo lah. Gimana sih tolong temen lo ya iya, kan? Dalam dan keadaan kritis. alhamdulillahnya Budut sendiri secara menyeluruh ya, kita nggak pernah ada kasta gitu. Jadi kalau kita ngumpul, ya, nggak tahu deh kalau di kita ya, di kita kalau ngumpul nggak ada cerita tuh, lu mau orang ada kek, orang nggak ada kek, ini kita nggak pernah bicara tentang Lu uang. punya mobil berapa ya? Iya, nggak Lu ada. Punya villa berapa ya? Nggak ada. Jadi Lu lu nggak- sehat kagak, Iya, udah gitu. udah gitu. Anak budut kita lebih gitu ya Om ya. Jadi kita bicaranya nggak ada kasta. Karena mau gue tentara, kenal lu yang mau dulu. Nah, Iya. gitu Om. Bukan yang sekarang gitu. Kalau urusan lu jadi orang, lu mau menjauhkan diri ya silakan aja. Gitu ya kan. Tapi kalau lu mau datang, lu mau bawa harta lu nggak kepake. Gitu. Luar biasa Bu. Gitu. Budut tuh seperti itu. Jadi kan fenomena itu kan banyak ya Iya. sekarang ya. Dan jadi mercusuar STM sampai sekarang sih. Karena ya ente 4-5 sekolahan ya kan, dan budayanya juga yang pertama apa-apa semua mungkin STM di Jakarta zaman itu budut ya kan. Ya, sampai sekarang budaya itu mungkin STM lain hampir sama lah. Iya, Dan iya. budut salah satu pionir dalam mercusuarnya ya kan. Jadi satu nih kalau gue ya catatan ya, gue selah nih. Anak STM tuh terkenal solidnya.
Nah, kalau lo pada di dalam komunitas sebuah solid nih, yang namanya solid, lo belajar sama anak budut dong, gitu kan ya. Nih gue begini, begitu juga nih yang teman-teman yang pada di STM lain ya. Dia tahu bagaimana cara solid membela temannya gitu kan. Bukan dianya sendiri gitu kan. Apalagi dia punya institusi gitu kan. Lepas itu kalau gue. Tapi kita tahu cara menghargai dia. Betul. Gitu. Adab itu yang penting. Iya sih, itu lebih ke situ ya, gitu ya. Nah ini yang terakhir nih, kita kebetulan kan kita punya anak nih. Mungkin abang-abang ini sebagian juga punya cucu ya kan. Generasi yang sekarang nih yang emang versinya, dimensinya tawuran dan kenakalan remajanya berbeda dibandingin kita nih. Pesan moralnya nih, Bang Raya dulu deh. Ya kalau menurut aneh sih, ya udahlah, kita nggak butuh lagi ya tawuran nih. Kenapa ya nggak butuh? Apalagi membesarkan nama budut, jangan. Iya, nggak perlu. Udah Udah gede, nggak usah digede-gedein gitu, ya nggak. Maksudnya kalau prestasinya gede sih silakan aja. Dan gue juga pesen sama teman-teman kita yang udah kayak kita nih, ya kan, anggaplah itu anak-anak kita gitu loh. Dia bukan junior kita lagi, karena kita juga punya anak yang seusia dia, bahkan lebih usianya daripada yang sekarang. Jadi kita saling jaga gitu loh. Harusnya apa ya? Kita bisa saling mengingatkan gitu. Ya kan, kita ngumpul, kita ingetin anak-anak kita ya yang sekolah sekarang ini ya, bukan adik kita. Gitu. Kalau adik terlalu jomplang kan ya kan gitu, ya kan? Tapi itu anak, kita harus akuin di umur kita yang segini, kalau mereka tuh kita anggap anak kita, bukan adik kita gitu loh. Ya kan, karena buat kita juga mungkin kalau berpikir seperti sekarang, ngapain gua ribut sih? Emang gua ribut sama siapa sih? Nyari apa sih dulu? Iya, satu nyari apa? Kedua, itu kan saudara kita semua. Ya kan? Kita sama-sama nih anak bangsa yang sama kan gitu kan ya. Ngapain? Terus lu mau dapat apa? Mau dapat trofi apa? Mau dapat juara apa? Apa yang dibelain? Apa yang dibelain kan gitu kan. Tapi ya itu kan harus jadi contoh tuh buat anak-anak kita yang sekarang ini nih gitu. Karena zamannya udah beda. Terus juga masalah hukumnya juga lebih detail ya. Kalau jangankan lu ribut, belum ribut aja lu bawa sajam aja udah kena, ya kan? Lu mukul aja juga udah lain tuh gitu. Maksudnya ya udahlah, diudahin aja. Tapi juga buat teman-teman kita diingetin juga tuh. Udah, walaupun misalnya ini teman-teman kita masih punya anak nih di STM, diingetin juga lah. Udahlah, nggak usah ribut. Gitu. Bahasanya buat apa? Jadi lebih bagus. Kalau gue sih mau ya, budut tuh jadi apa ya? Jadi pelopor, jadi pionir yang tadi bilang. Dulu kita mulai dengan keributan. Sekarang kita mulai dulu. Iya, dulu kita mulai dengan keributan. Nah, sekarang anak-anak kita mulai dengan perdamaian. Kan bagus tuh, dikumpulin STM, yuk kita bikin monumen damai gitu, ya kan? Bahwa kita satu rasa gitu, ya kan, sama-sama. Memang kita sekolah gitu, kita belajar. Gua rasa itu lebih enak ya, nggak was-was gitu. Kalau dulu kan kita was-was Om, sekolah. Gue lewat sini, nyampe kagak ya? Iya, nyampe kagak. Pulang selamat kagak? Nah, satu gitu. Kedua, gue yang ngejar apa dia yang gue kejar nih kan gitu bahasanya. Bener nggak Om gitu. Tapi kalau bahasanya semua udah nyatu untuk damai, gue juga kemana juga enak. Gue mau main ke Kalimati juga enak, maksudnya begitu. Iya. Makanya keliling-keliling Jabodetabek juga iya. Maksudnya buat anak-anak kita atau buat adik-adik kita, jangan berpikir jadul kayak bapaknya, ya kan? Harusnya berpikir lebih lagi kan gitu Om. Itu aja sih Om gitu. Abang ayo. Oke, kalau buat generasi ya yang masih sekolah, sekarang nih kenakalannya bukan lagi kenakalan remaja sih. Kalau gue ngelihatnya lebih pada kriminal ya, karena menghilangkan nyawa orang. Dan itu nggak ada gunanya gitu. Lo kalau mau cari jati diri dengan sesuatu yang berprestasi, adanya perselisihan, gesekan, itu karena kurang silaturahim sih. Betul. Iya. Nah, terus nih buat anak-anak ya, lo bilangnya sebenarnya ya, tapi generasi berikutnya ya, orang-orang tuanya udah ngajarin nih. Gimana kita ada pertemuan silaturahim antar STM ya, atau yang pernah berseteru lah, adanya soccer ya kan, artinya bisa tuh kita singkirin semuanya tuh tentang ego tadi, dalam rangka dulu mencari jati diri tuh. Sekarang yang ada tinggal yuk bagaimana menjalin silaturahim, terus teman-teman yang generasi muda nih bisa ikut gitu ya. Contoh nih kejuaraan antar pelajar deh.
Nggak perlu lo keluarin gengsi tingginya tuh, yang penting kebersamaan gitu. Mau kalah menang biasa aja anak budut ya. Dan kita Meski gue kasih pesennya ke dia nih, meski nih silaturahim nih, lu belum pernah ngadain di lapangan banteng kan gitu ya. Gue tanya nih, kenapa nggak pernah di lapangan banteng? Masih gimana bang? Ya udah silakan gitu. Yang penting jalan terus nih silaturahim nih. Lu mau di kandang mana ke? Yang penting jalan terus. Tapi kan udah ada ya. Udah ada. Udah ada. Bola iya kan iya. Bola lagi Itu kan cakep ya. Iya. Itu bagus banget tuh. Jadi kalau silaturahimnya kejaga, pertama gini bang, kalau kita silaturahim kita tahu ini karakter orang, ya kan? Mau damai atau enggak, kan baik ditemenin atau enggak. Terus bagaimana cara menangani ini kan gitu? Karena nggak ada silaturahim, kerubutan kampung, sekolah sama aja tuh. Cuma kalau pertukaran tuh sering terjadi gitu kan. Jadi kita tahu kulturnya, oh ini orang nggak bisa dikerasin kan gitu. Kalau mau berantem jangan bawa alma mater lah. Tuh. Karena pribadi lo kan gitu. Tapi kalau udah menyinggung alma mater, bahasanya nih, lo nantang-nantang datang ya enggak ya, petang-tang penting siapa juga orang ngegebuk kan gitu ya kan. Benar. Ya kayak kalau gue ngelihat pandangannya seperti itu. Jadi buat teman-teman generasi berikutnya nih, yuk tunjukin dengan prestasi lo. Apalagi buat adik-adik budut ya. Sekarang sekolahan lo udah trendsetter. Nah, bahkannya internasional kelasnya kan. Udah juga nggak pure cuma teknik doang ya. Lo udah berbaur semua, ada perempuan segala macam. Lo ngajakin perempuan tawuran. Ya, kalau paling panci entar. Kalau paling dasarnya gini, kalau lu nggak pinter, ya lu jangan berantem. Gitu. Minimal lu nggak berantem gitu ya kan. Kalau syukur-syukur lu bisa berprestasi kan gitu ya. Gitu. Ini udah nggak pinter berantem lagi, ya kan. Udah gitu berencana lagi. Iya, ya kan. Ya kalau bisa ya hargai nyawa orang tuh ya. Iya gitu ya. Kalau lu juga punya emal kan, tangisan emak kayak gimana? Iya, gue ngilu juga, ngenes juga gitu kan. Kalau untuk yang provokator yang kena, kalau orang yang cuma ikutan atau yang lewat, salah ya. Banyak salah. Ya hukumnya juga udah beda. Iya. Apapun posisinya, mau ke eksekutor dan segala, posisinya ada di situ pasti ketangkep. Iya. Walaupun cuma nonton doang. Iya. Poinnya sih dari obrolan kita stop tawuran. Iya, benar. Gitu. Stop tawuran. Taruhlah otak pada tempatnya. Iya. Kalau geser-geser agak miring juga tuh takutnya. Hei, kan gitu ya nggak, bener nggak? Ya luar biasa nih bang. Terima kasih nih bang telah berbagi di salah satu channel aneh. Siap. Dan abang-abang ini intinya bernostalgia ya. Ngomongin masa lalu yang istilahnya meriwain lagi dan terpantik lagi nih abang ini. Masih jadi ingat masa muda ya kan, yang tadi cerita Donald Bebek di podcast ini loh, kan Bang Raya cerita Donald Bebek kalau Bang Ayo. Iya, sisi humanisnya ya. Ngapain juga Habis gitu. kemarin podcast kan ceritanya serem-serem. Kita soft-soft aja kan. Bener nggak Om? Intinya mah nostalgia di sini kan. Apa yang bagus kita ambil, yang nggak bagus kita buang ya kan. Dan tolong lebih bijaksana lagi dalam menonton dan meresponnya. Ya pokoknya Budut luar biasa deh. Sampai sekarang masih trend center dan jadi mercusuar. Siapa yang nggak kenal Budut? Sampai generasi sekarang pun masih Budut hashtag dan pencarian nomor 1 di trending topik sampai sekarang. Dan gue selesaiin sampai sini. Gue Dawai Bonser dan Raya Budut 913 dan Bang Ayo Budut 82 mohon pamit. Sampai ketemu dari narah kisah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan Indonesia Channel 75, cerita Budut yang nostalgianya Budut nggak ada matinya. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi kalian dan tunggu konten-konten berikutnya. Terima kasih. Udah nonton, like, subscribe, and comment. Bye-bye.